Assalamualaikum Bu Atin. Waalaikumsalam Bu Sri, apa kabar Bu Sri? Alhamdulillah baik sekali. Bu Atin sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Sri, maaf ya saya mengganggu hari ini. Enggak, kita ini ada kesempatan yang sangat baik sekali. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai. Silahkan nanti apa yang ada dalam unek-unek ya. Bu Atin silahkan disampaikan ya. Kita nanti ada beberapa menit, semoga dari pertemuan ini nanti kita ada hasilnya yang baik. Ya, silahkan Bu Atin. Baik, baik Ibu. Sebelumnya terima kasih ya Bu ya. Gini Iya. loh Bu Sri, saya itu merasa kalau murid saya itu kurang berminat dengan pelajaran matematika karena menganggap matematika itu pelajaran yang sulit. Sehingga ketika saya akan memulai pelajaran matematika, kok siswa saya itu terlihat seperti ogah-ogahan seperti itu. Terus kalau dari masalah itu, menurut Bu Atin ini nanti biar ukuran keberhasilannya itu yang seperti apa sih biar muridnya nggak terlihat kayak takut seperti itu. Menurut Bu Atin keberhasilannya bagaimana? Ya, saya melihat siswa saya itu lebih semangat Bu dalam dalam pembelajaran matematika. Tidak ada siswa yang terlihat ogah-ogahan atau tidak ada siswa yang menganggap matematika itu pelajaran yang sulit Bu. Oh, oke baik. Kemudian ada nggak sih Bu, ada kesempatan nggak Ibu untuk melakukan itu Oh, saat ini? otomatis. Ya, otomatis saya merasa ada Bu, karena saya masih mengajar ya, saya masih Iya. bersama dengan siswa-siswa saya, otomatis saya mempunyai kesempatan untuk melakukan rencana aksi yang membuat murid saya itu yang seperti terlihat ogah-ogahan dengan pelajaran matematika menjadi lebih bersemangat ketika eh, pelajaran matematika, gitu Bu. Oke, baik Bu Atin. Kalau misal nih ya, kita ada dari skala 1 sampai 10 ya. Di mana sih skala pencapaian tujuan dari Bu Atin itu ada di skala berapa sekarang? Dan ingin ingin sampai skala berapa? Oh iya, kalau mungkin ya Bu, karena siswa saya kan 28 jumlahnya. Heeh. Nah, yang menyukai atau yang terlihat antusias ketika pelajaran matematika itu paling sekitar 10 siswa, Bu. Nah, ini Mm-mm. kan kurang dari 50%-nya aja kurang, berarti di skala 50 masih kurang ya, Bu. Nah, di Iya. sini saya itu berkeinginan, kalau bisa ya, Bu, itu Nah, 100% sih, tapi agak kurang realistis ya, Bu. Kalau misalnya kurang realistis, ya paling tidak lah ya, 90%, 80-90% berarti ya sekitar di skala 8, 9, Bu. Gitu. oke, baik sekali Bu Atin ya. Semoga nanti tercapai ya. Kemudian kekuatan nih, kekuatan dalam diri Bu Atin untuk mencapai tujuan itu apa Bu Atin? Adakah? Iya. Kalau kekuatan saya sih merasanya kekuatan yang saya miliki ya untuk mencapai tujuan saya itu karena yang pertama, saya itu menguasai konsep pembelajaran matematika yang harusnya diajarkan di kelas saya. Itu seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu saya juga mendapatkan dukungan dari wali murid untuk perbaikan pembelajaran matematika. Selain itu juga ya dukungan dari kepala sekolah dan dukungan dari teman sejawat, terutama untuk kelas yang ada di atasnya saya, kelas 6 itu. Nah, menginginkan ketika siswanya itu berada di kelas 6, nanti matematika itu sudah tidak memperbaiki lagi. Istilahnya sudah bagus matematikanya. Itu yang jelas dukungan itu merupakan kekuatan buat saya untuk melaksanakan rencana aksi saya. Oke, dari situ apakah Bu Atin sempat berpikir kira-kira ada nggak sih hambatan-hambatan dari tujuan saya ini gitu, ada nggak sih? Ada Bu, ada Bu.
Salah Iya. satunya ya itu Bu, kemampuan siswa Bu. Kemampuan siswa dalam menangkap penjelasan konsep matematika Bu. Itu yang pertama. Yang Mhm. kedua, pola pikir siswa Bu. Pola pikir siswa yang menganggap matematika itu sulit. Nah ini saya perlu menghilangkan ini agar tidak menjadi hambatan. Itu Oke. antara lain itu Bu. Terus dari hambatan itu tuh ya, buatin adakah solusinya? Hmm, solusi ya Bu ya. Kalau misalnya untuk kemampuan siswa ya Bu, di sini Oke. kita memang tidak bisa ini Bu, karena memang tidak semua siswa bakat dan minatnya kan di pelajaran matematika. Nah, kemampuan anak kan juga berbeda-beda. Nah, di sini saya tidak bisa menyamaratakan. Otomatis di sini saya yang pertama harus menyadari hal itu dulu, kemudian saya bersabar. Apabila nanti saya menemukan murid yang kemampuannya itu membutuhkan penjelasan konsepnya itu lebih dari satu kali, itu seperti itu. Iya, oke. Nah, kemudian untuk dukungan, Mhm. saya kan juga tidak bisa mengandalkan hanya dukungan itu berasal dari luar, dalam artian itu eee, dari kepala sekolah atau dari teman atau dari wali murid, tapi, akan lebih baik saya itu memang menumbuhkan dukungan itu atas motivasi diri saya sendiri, Bu. Jadi saya bisa lebih, matang nanti dalam menerapkan, rencana aksi saya nanti. Itu seperti itu. Baik sekali Kak Adin. Kemudian rencana untuk mencapai tujuannya itu bagaimana Kak Adin? Rencana untuk mencapai tujuannya, kira-kira seperti ini, Bu. Yang pertama ya, saya Ya. itu akan menjelaskan tentang yang pertama meyakinkan dulu, Bu, meyakinkan, siswa atau murid saya ini ya, bahwa matematika adalah bukan pelajaran yang sulit. Mhm. Matematika adalah bukan pelajaran yang menakutkan, tapi matematika adalah pelajaran yang menyenangkan. Asal kita sudah mengetahui konsepnya dan menguasai konsepnya. Itu seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Baik. saya akan lebih Eee, mema heeh. me ini, me me apa, memahamkan siswa terhadap konsep, setelah bisa, Mhm. saya ke pembelajaran. Itu seperti itu, Bu. Baik Bu Atin, Mhm. kemudian dari rencana ini nih, kira-kira Bu Atin butuh waktu berapa lama ya? Mmm, mungkin kira-kira sekitar 6 kali pertemuan, Bu. Setiap kali pertemuan 2 jam pelajaran. Asumsi saya itu Mhm. pertemuan pertama, pertemuan ketiga, dan pertemuan kelima untuk pemahaman konsep. Iya. Kemudian pertemuan kedua, kemudian pertemuan keempat, dan pertemuan keenam itu adalah tentang evaluasinya. Itu seperti itu. Gitu, Bu. Baik Bu Atin. Oke. Kemudian nih, adakah komitmen apa sih yang ada dalam rencana aksi Bu Atin itu? Komitmen ya, Bu. Komitmen itu ini Iya. berarti ya berkaitan dengan diri saya sendiri, Bu. Saya harus selalu mengingat tujuan awal saya. Saya harus Iya. mengingat tujuan awal saya, kalau saya itu ingin melakukan perbaikan dengan situasi murid saya yang menganggap matematika itu menakutkan atau sulit menjadi mata pelajaran yang diminati dan menyenangkan. Itu saya harus berkomitmen dengan diri saya itu seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya itu tidak akan segan-segan untuk meminta pertimbangan dari teman sejawat saya maupun kepala sekolah saya, dan saya juga akan melakukan komunikasi dengan wali murid untuk mengetahui kesulitan-kesulitan siswa ketika mendapatkan pembelajaran pembelajaran matematika. Begitu, Bu. Oke. Adakah seseorang ya yang mungkin bisa membantu untuk menjaga komitmen Bu Atin ini?
Yang jelas seseorang itu kepala sekolah ya, dukungan Nah, dari kepala sekolah itu jelas, ya. akan membantu. Kemudian kerjasama dengan, guru juga itu sangat membantu saya, akan mendukung Mhm. saya. Kemudian, wali murid juga, apabila wali murid itu menyetujui, itu jelas akan merupakan dukungan buat saya. Kepala sekolah, teman sejawat, dan wali murid. Itu Bu. Oke, baik. Nih, misalnya dari pertemuan kita ini nih ya Bu Atin, untuk selanjutnya kira-kira nanti Bu Atin ingin ada kita ngobrol-ngobrol lagi atau bagaimana? Gini Bu, iya Bu, ya. Nanti kalau saya sih akan mencoba buat menerapkan ya Bu. Nanti ketika Iya, saya menerapkan ini, selama penerapan, jika saya menemui kesulitan lagi, saya mohon untuk dibantu ya Bu ya. oke, baik Bu Atin. Tapi kita lihat dulu hasilnya besok ya. Baik Heeh, Bu, heeh. Nanti kita ada kesempatan lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi bagaimana yang sudah dilaksanakan dan nanti bagaimana kita tindak lanjutnya. Seperti itu? baik Ibu. Baik, baik. Terima Ya. kasih sekali ya Bu Sri atas waktunya ya, sudah membantu Iya, saya. sama-sama Bu Atin. Berarti kita ini ya Bu, iya, dari percakapan kita dari Bu Atin itu dari siswanya yang dia merasa kesulitan, takut, seperti itu ya. Nah, itu Bu Atin ada rencana dengan konsepnya dan metodenya. Kemudian nanti ada bantuan atau dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat, bahkan mungkin nanti wali murid juga bisa membantu untuk berkolaborasi ya Bu Atin. Iya, iya Ibu, iya, Ya, iya, iya seperti Bu itu. Sri. Nanti kira-kira bulan depan lah atau mungkin Iya, iya, ini Bu Atin kira-kira iya, waktunya kita bisa bicara lagi. iya, iya Ibu, iya. Mungkin setelah penerapan selama 6 kali pertemuan itu ya, Bu, nanti Oh, mencoba mengevaluasi hasilnya gimana. Setelah itu nanti saya berhubungan heeh. kembali dengan Ibu. Oke, baik Bu Atin. Saya rasa pertemuan kita cukup. Bu Atin bagaimana? Sudah merasa cukup? Iya, iya Bu, sudah cukup. Terima kasih sekali atas waktunya Ibu ya. Sekarang saya sudah jadi tadinya yang saya masih ngawang-ngawang, tetapi ketika Iya, dipandu dengan Bu Sri, akhirnya saya bisa menemukan ide juga seperti itu. Terima kasih sekali Bu. iya sama-sama Bu Atin. Oleh karena itu, kalau kita apa namanya? Tadi dalam berbincang-bincang ada sesuatu yang kurang atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih juga atas waktunya ya Bu Atin. Kita sudah sempat ngobrol-ngobrol. Semoga nanti Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Ya, sama-sama Bu Atin.